Kalau video ini sampai ke kamu hari ini, mohon dengarkan perlahan. Ini bukan tentang kebetulan. Bisa jadi Allah sedang mengetuk hatimu di saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin akhir-akhir ini ada yang hilang dari hidupmu. Rezeki yang sempat kamu bangun, hubungan yang kamu jaga, atau harapan yang kamu titipkan bertahun-tahun lalu runtuh tanpa sempat pamit. Tapi dengarkan baik-baik. Tidak semua kehilangan adalah tanda kamu salah melangkah. Kadang justru di titik paling hancur itulah Allah sedang menyelamatkanmu dari arah yang tidak kamu sadari. Saat semuanya jatuh dan kamu masih bertahan dengan doa, di sanalah proses kedewasaan imanmu dimulai. Tolong jangan lewatkan satu bagian pun dari renungan ini. Tarik nafas perlahan, karena mungkin jawaban yang kamu simpan dalam diam sedang Allah sampaikan pelan-pelan lewat perjalanan ini. Hal pertama yang biasanya terjadi setelah ujian terberat adalah ketenangan yang terasa aneh. Masalah belum selesai, keadaan belum berubah, tapi hatimu tidak lagi memberontak seperti dulu. Ini bukan tanda kamu menyerah. Ini tanda hatimu mulai berserah. Karena seringkali luka terdalam bukan berasal dari kehilangan, tapi dari kerasnya hati kita menolak takdir yang sedang bekerja. Bagi jiwa yang Allah jaga, ketenangan sering datang lebih dulu sebelum keadaan berubah. Saat kamu bisa tenang di tengah kekurangan, itu tanda imanmu sedang Allah kuatkan. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang diarahkan. Namun, ketenangan ini bukan akhir. Setelah hati tenang, biasanya Allah mengurangi keramaian di sekitarmu. Kenapa orang-orang perlahan menjauh? Mari kita masuk ke bagian berikutnya. Tanpa pertengkaran, tanpa perpisahan besar, beberapa orang hanya berhenti tinggal. Bukan karena kamu buruk, tapi karena perjalananmu sudah tak sama lagi. Kesunyian ini bukan hukuman. Ini cara Allah membersihkan ruang hidupmu agar doamu tidak terus terganggu oleh hal-hal yang menahan pertumbuhanmu. Dan justru di saat sepi itu, Allah mulai menguatkan satu hal dalam hidupmu, yaitu kepekaan hati. Bukan indera keenam, bukan pula kelebihan aneh, tapi hati yang lebih peka karena terlalu sering bersujud dalam luka. Saat egomu runtuh, doa-doamu jadi lebih jujur. Dan dari sanalah Allah tuntun langkahmu tanpa perlu banyak tanda. Lalu perlahan Allah bukakan satu jalan. Tidak ramai, tidak besar di mata dunia, tapi damai dan tidak membuat hatimu jauh darinya. Bukan lagi ambisi yang memimpin, tapi keselarasan. Dan untuk jiwa yang lemah, itu lebih dari cukup. Bagaimana jika yang kamu sebut kegagalan kemarin adalah cara Allah menghentikanmu sebelum kamu benar-benar tersesat?
Setelah semua ini, apakah hatimu semakin keras atau justru semakin lapang untuk menerima kehendaknya? Kalau hari ini kamu masih bertahan, masih bangun meskipun lelah, masih menahan air mata di sujud yang panjang, itu bukan karena kamu kuat. Itu karena Allah belum melepaskan tanganmu. Bisa jadi kamu tidak paham rencananya. Bisa jadi kamu lelah menunggu jawaban. Tapi percayalah, Allah tidak pernah membawa seseorang sejauh ini hanya untuk ditinggalkan di tengah jalan. Semua yang diambil sedang diganti dengan pemahaman. Semua yang runtuh sedang disusun ulang agar lebih dekat dengannya. Dan jika hari ini hatimu mulai tenang, meski hidup belum berubah, itu tanda kamu sedang dalam penjagaan Allah.